Halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Fresh GP Part 2. Sorry banget, ini agak telat gue recording karena kemarin ada nikahan, jadi agak berisik, ada backsoundnya. Jadi gue tuh agak yang antara nggak ada mood dengan gue juga lagi sibuk sana sini. Jadi kita lanjutkan soal Fresh GP kemarin. Kita review dulu pabrikan per pabrikan. Yang paling pertama, paling boncos adalah Yamaha. Kenapa? Karena memang Yamaha ini, Lin Jarvis kemarin mengakui bahwa mereka memang sedang dalam titik di mana mereka berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh juru lagu Fabio Quartararo soal menambah power, tetapi ternyata ketika mereka menambah power, mereka mendapati bahwa ada kelemahan di tempat lain. Jadinya Lin Jarvis bilang Yamaha sedang berusaha untuk gimana caranya memperbaiki kekurangan ini. Memang sudah pasti tidak akan sehari dua hari, pasti butuh waktu dan kami harus berinvestasi untuk itu. Ya seperti yang gue bilang kemarin, itu kan perkara kuaci dan Yamaha ini memang sorry itu saya ya rada-rada pedit emang kalau soal development ya dia, ya begitulah. Tetapi Lin Jarvis merasa bahwa jangan dikecilkan Yamaha. Tetapi Lin Jarvis juga di sisi lain merasa bahwa tolong jangan terlalu dianggap remeh dong Yamaha. Sepertinya dia sedikit menyinggung Quartararo di sini, tapi tanpa itulah Lin Jarvis orangnya agak-agak diplomatis. Dia bilang jangan dilupakan bahwa kita ini Jurgen 2021 dan 2022 kemarin kita itu runner up. Jadi ini bukan seolah-olah kami memang boncos banget, jelek banget, enggak. Tetapi memang ketika kami mengembangkan mesin kami di area lain, ternyata di area yang menurut kami adalah keunggulan justru mengalami penurunan. Jadi ya kami usahakan memperbaiki itu secepat mungkin, tetapi jelas tidak bisa sehari dua hari. Bilangnya sih seperti itu. Jorge Lorenzo, ini kemarin gue lupa bahas di Spanish TV, itu kemarin bilangnya kayak gini. Saya sebenarnya kalau misalnya saya jadi test rider, mungkin saya bisa membantu. Kenapa? Karena saya paling mengerti seperti apa Yamaha M1. Jadi dia ini kan memang kayak Bebe Vale yang waktu karirnya bersama Yamaha itu panjang banget. Jadi memang mereka mengerti evolusinya Yamaha M1 seperti apa. Jadi Jorge Lorenzo bilangnya seperti ini. Memang saya harus akui tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari M1 sejauh ini. Tetapi, kalau saya yang jadi test rider, saya akan berusaha meningkatkan sisi di mana ada kelemahan tanpa mengurangi sisi yang menjadi keunggulan mereka. Karena kan memang Yamaha itu terkenal dengan satu, smooth, dua, corner speednya bagus, dia unggul di situ. Nah sekarang karena mereka menaikkan power, karena speednya juga agak-agak kurang, ditambah lagi meskipun powernya bagus, ujung-ujungnya tetap masalah ban. Jadi Lorenzo bilang sayangnya sih sekarang bukan saya yang test rider, dia nyenggol-nyenggol Papa Willow lagi nih. Biasalah dia berusaha mengecilkan Papa Willow. You know lah waktu kemarin dia ceritanya dia didepak dari posisi test rider gabut. Gue bilang gabut karena dia memang dibayar mahal banget kemarin untuk test rider, tetapi karena Neng Nongna dan segala macam, akhirnya dia cuma turun track sekitar nggak lebih dari 5 kali. Jadi emang kalau bisa dibilang ya gabut. Itulah yang membuat Yamaha akhirnya mendepak dia karena biaya untuk bayar test ridernya lebih mahal daripada pengembangannya. Jadi mereka berpikir ya mending itu dialokasikan untuk pengembangan. Jadilah Papa Willow test ridernya. Nah, Papa Willow sendiri sih kalau menurut gua nggak bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena dia berhasil bikin Quartararo Jurgen 2021. Sih, jadi yang nggak segagal-gagal itu juga. 2022 dia runner up. Jadi memang gak gagal banget. Tetapi karena Quartararo meminta penambahan power, akhirnya Papa Willow juga bilang ini motor liar banget sekarang. Harus dibikin lebih smooth, harus kembali ke filosofi lama. Tetapi mau filosofi lama, faktanya gak bisa juga. Kenapa? Karena mesin V4 itu powernya luar biasa. Mereka menambah power luar biasa, tetapi memperbaiki kecepatan tikungan, deliverynya ketika nikung itu bagus. Itulah kenapa Peko Bagnaia itu sangat suka Desmo GP 23. Karena stabil banget pas nikung. Nah ini yang jadi masalah.
Jadi ya ada yang bilang kasihan juga si Quartararo di situ, potensinya bagus tapi motornya segitu. Faktanya memang karena mesin inline. Tetapi gue merasa Jarvis dan Yamaha itu gak merasa bahwa motor ini buruk-buruk banget. Kenapa? Karena mereka sepertinya, mereka menarik garisnya dari Valentino Rossi, ayang Bebe Vale, yang dulu ketika Yamaha bukan motor apa-apa, bukan motor apa-apa dibandingkan dengan Honda yang super power. Bebe Vale berani pindah dan bikin Jordan bersama Yamaha yang emang bukan apa-apa. Jadi, kalau gua rasa sepertinya Yamaha sangat bergantung pada figur Quartararo untuk gimana caranya lu bikin ini motor jelek jadi bagus. Kurang lebihnya sih seperti itu. Bedanya adalah kalau Bebe Vale motor jelek jadi bagus, teammate-nya juga ikutan bagus. Nah, kalau Quartararo dia bagus, teammate-nya boncos. Nah, giliran seperti ini, dia boncos, ya teammate-nya lebih boncos lagi. Jadi itu secara otomatis menggerakkan bursa rider. Gosip berhembus sepoi-sepoi begitu selesai Lemang adalah bahwa Franco Morbidelli bersiap untuk keluar dari Yamaha. Bukan cuma karena Yamaha yang agak nggak nyaman dengan performa dia, tetapi Bebe Vale juga melihat bahwa potensi Ducati itu jauh lebih baik daripada Yamaha. Jadi ada gosip berhembus sepoi-sepoi Bebe Vale berencana ini anak bisa dipindahin ke Ducati nggak ya? Kayaknya emang motornya dia yang boncos. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi secara otomatis bursa rider Ducati juga berubah. Johan Zarco saat wawancaranya ketika dia podium kemarin di Lemang, dia bilang gini, saya bangga dengan Ducati dan saya senang di Ducati. Tetapi di masa depan saya melihat diri saya di Superbike. Dia tahu diri bahwa dia akan di depan. Kenapa? Karena Marco Base yang menang. Marco Base itu mau nggak mau wajib harus kudu naik pangkat ke Pramac. Wajib kudu harus. Jadi memang seatnya Muni VR46 01. Itu nggak bisa enggak, lu harus naikin dia ke Pramac. Enea Bastianini ini jauh lebih beruntung karena ketika dia bersaing dengan Jorge Martin, dia bersaing untuk kursi pabrikan. Tetapi sekarang karena Enea Bastianini sudah dipastikan oleh Ciabatti bahwa ada kemungkinan besar dia akan diperpanjang, jadi sudah pasti Marco Base bakal pindah ke Pramac. Nah, Zarco secara otomatis tahu diri. Tetapi sudah gue bilang, ini rider adalah rider paling manut di Ducati. Terlepas bahwa julukan dia rider sengak ketika dia di KTM. Kemarin ada yang tanya, kenapa dia dijuluki rider sengak? Karena kemarin waktu dia di KTM itu dia berani bilang bahwa RC16 itu a piece of shit. Sorry itu saya, potongan tokai lah. Dan itu dia ngomongnya di depan kru dan di depannya pit bearer. Ya otomatis langsung kena SP. Langsung dirumahkan dia. Jadinya itu kemarin kalau nggak ada sponsor dari Lemang, yang promotornya Lemang, itu dia nggak bakal masuk Ducati kemarin. Dia masuk kemarin di Avintia, itu saking di atas kertas dia lebih kuat secara figur untuk pemasaran di Perancis untuk Ducati. Jadi memang ada kesepakatan marketing antara Zarco, promotor Perancis dengan Ducati. Gara-gara itu juga kemarin Sultan Abe akhirnya tersingkir. Aduh, gue kangen sama dia. Apa kabar ya dia itu ya? Jadi Zarco kemarin bilang bahwa saya bangga dengan Ducati, saya senang dengan Ducati, tetapi di masa depan saya melihat bahwa saya ada di Superbike. Jadi karena dia sekarang adalah rider paling manut di Ducati, udah gue bilang dia ini adalah test rider berkedok rider full time. Dia ini mirip-mirip Clark Russell di Honda waktu di LCR kemarin. Dia itu seperti itu. Jadi emang Ducati sayang sama dia. Jadi dia disediakan seat di Superbike. Alvaro Bautista, jurdunya Ducati di WSBK itu sudah merekomendasikan Zarco untuk menjadi teammate-nya untuk menggantikan Rinaldi. Oke? Karena memang seatnya Rinaldi ini adalah seat paling hot di WSBK saat ini. Axel Bassani itu lagi rebutan, ditambah lagi Nicolo Bulega. Jadi memang Alvaro Bautista yang memang mendominasi di awal musim itu bisa dibilang punya bobot tersendiri ketika dia merekomendasikan rider teammate-nya dia, dan dia merekomendasikan Johan Zarco. Dan Ciabatti sepertinya setuju dengan itu. Jadi dia bilang, Zarco ini adalah rider yang baik dan dia adalah duta yang baik untuk kami di Prancis. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, pemasarannya Ducati di Prancis itu naik karena ada Zarco di sana. Jadi kalau menurut gue juga ada kemungkinan kemarin dia dapat ori itu dipatok.
bukan karena dia diundi. Kalau diundi kan ada kemungkinan itu jatuhnya ke jurun belagu kan, kemungkinan dipatok. Kenapa? Karena memang pasarnya Ducati di Prancis tuh lagi naik-naiknya, karena ada figur Sarko di situ. Nah, secara otomatis satu kursi Muni VR46 itu akan kosong. Gosip berhembus sepoi-sepoi Frankie Morbidelli akan dipindahkan ke sana, rescue istilahnya, direscue sama Bebe Vale. Udah gue bilang, Frankie Morbidelli ini adalah salah satu rider yang paling disayang sama Bebe Vale. Sejelek-jeleknya performanya itu, Bebe Vale itu sampai turun sendiri untuk memperhatikan sebenarnya dia ini apa yang salah, apa yang salah malu. Karena dia adalah rider yang ngomongnya juga nggak sembarangan, dan kalau dia ngomong biasanya itu karena dia sudah menganalisa. Terlepas dari gayanya yang emang santai bin ajaib. Tapi memang dia itu kesayangannya Bebe Vale. Nah, Celestino Vietti apa kabar? Kalau kita lihat performanya awal musim ini, memang kalau menurut gua dia masih akan tinggal di Moto2 sedikit lagi. Masih sama dengan Pedro Acosta, masih ditunda 1 tahun lagi. Karena Bebe Vale ngincarnya adalah Luca Marini naik ke Pramac, baru ada Celestino Vietti. Atau kalau Franco Morbidelli ternyata masih gagal juga di Ducati, ya dia dipindahin ke Superbike atau kemana-kemana, baru Vietti naik kelas. Jadi Ciabatti bilang, kemungkinan besar tahun depan itu gak akan ada perubahan untuk line up tim pabrikan dan tim Pramac. Saya bilang mungkin karena Enea Bastianini itu masih perlu perpanjangan dan kami belum membicarakannya. Tetapi kami mengerti bahwa Enea Bastianini ini punya potensi yang memang belum bisa terlihat di awal musim karena dia cedera. Tetapi saya merasa dia akan tetap bersama tim pabrikan. Jorge Martin kan memang sudah sejak di Austin sudah memastikan bahwa dia ingin tetap di Ducati, meskipun itu harus tetap di Pramac. Ya, niatnya dia adalah untuk menyingkirkan Enea Bastianini. Tetapi karena Ciabatti udah bilang tahun depan sepertinya posisinya tetap sama, Enea Bastianini akan tetap di tim pabrikan, ya berarti dia akan tetap di Pramac. Tetapi dia menepis kemungkinan untuk pindah ke Yamaha, nggak bakal. Karena dia tahu ternyata performanya Yamaha ya gitulah. Dibandingkan dengan di Ducati yang sesatelit-satelitnya masih bisa menang, mending dia di Ducati daripada di Yamaha, meskipun itu labelnya adalah tim pabrikan, oke? Kemudian kita pindah ke Honda. Honda kemarin akhirnya memakai sasis Kalex untuk Marc Marquez, juga untuk Joan Mir. Hasilnya ternyata sama-sama crash. Cuman bedanya adalah Marc Marquez itu bisa lebih baik performanya dibanding Joan Mir. Joan Mir sendiri tampaknya mulai frustasi. Dia bilang, saya ada ketakutan tersendiri bahwa nasib saya akan sama seperti Jorge Lorenzo dan Paul Espargaro. Tersingkir dari Honda karena performa nggak bagus-bagus juga. Jadi dia bilang, ini bukan cuma perkara adaptasi, saya butuh bantuan dari tim gimana caranya supaya saya dapat clue ini naik motor ini gimana caranya. Karena saya sampai di titik di mana saya merasa kepercayaan diri saya sudah hancur lebur. Karena dari 5 seri balapan, itu hampir sebagian besar dia akhiri dengan crash. Jadi dia sendiri bilang, kepercayaan saya ini sudah hancur lebur dan saya butuh bantuan dari tim gimana caranya sih, caranya ini. Bisa nggak diutak-atik motor saya setupnya nggak perlu sama dengan Marc Marquez atau clue-nya apa, gimana caranya gitu loh. Jadi dia memang semacam kehilangan arah. Alex Rins juga sama crash. Tetapi dia bilang, ban depannya itu udah berhenti, ban belakangnya masih muter. Itu yang bikin dia crash. Jadi dia bilang masalah saya ketika saya crash itu sama dengan di Jerez. Ketika saya mengerem, ban depan berhenti, ban belakangnya masih jalan. Dan itu jelas butuh solusi. Tetapi kalau mau tanya apakah penyebabnya tim pabrikan crash juga sama dengan saya nggak bisa bilang. Kenapa? Karena sasis kami beda, motor kami beda. Mereka pakai sasis Kalex, saya pakai sasis saya. Tetapi saya ingin agar ini diperbaiki 3 minggu sebelum Mugello. Harapannya Marc Marquez juga sama. Saya nggak bisa bilang bahwa sasis Kalex ini amat sangat membantu, enggak. Karena memang perubahannya nggak terlalu signifikan. Tetapi saya ingin Honda mengambil data selama akhir pekan di Le Mans, apa yang perlu diperbaiki dari motor ini dengan sasis Kalex-nya. Jadi 3 minggu saya berikan waktu untuk para insinyur dan teknisi gimana caranya cari solusi supaya di Mugello itu kita bisa lebih baik. Puig sendiri seperti biasa mengagung-agungkan Marc Marquez. Jadi dia bilang, setelah dia absen 1,5 bulan, ternyata dia berhasil hampir mencetak pole.
Udah gue bilang, di kualifikasi kemarin itu dia dihure-hurein karena dia hampir berhasil mencetak pole position sebelum Pecco Bagnaia mengambil alih. Udah gue bilang waktu di GP dia pakai ori kan. Jadi memang itu yang diulang-ulang sampai medianya MotoGP sendiri juga itu terus diulang-ulang kiri kanan. Karena itu memang penting untuk hure-hure comeback-nya. Jadi si Puig bilang dia itu luar biasa, setelah dia 1,5 bulan absen dia berhasil hampir mencetak pole position. Jadi memang dia adalah salah satu patron kami di Honda untuk gimana caranya mencari solusi untuk motor kami, karena dia memang yang paling tahu motor Honda. Di antara 3 rider utamanya Honda, sorry itu saya Nakagami nggak dihitung, dia adalah yang paling tahu Honda pabrikan. Nakagami, alon-alon asal kelakon, jalannya jeg, yang penting finish. Tapi gue salut sama yang satu itu, paling nggak banyak bicara. Sasisnya itu adalah sasis yang paling jadul. Dia nggak dapat motor pabrikan, dia dapat motor bekas. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, alon-alon asal kelakon. Karena dia tahu juga dia kemungkinan besar akan digantikan oleh Ai Augura. So, kita pindah ke KTM. KTM untuk pertama kalinya gue lihat si Binder kena penalti. Itu juga menurut gue, itu kalau perkaranya senggolan mungkin dia nggak kena penalti. Cuman karena itu perkara memotong tikungan, ya mau nggak mau harus dipenalti dong ya. Meskipun dia sempat mundur sendiri, memperlambat, karena kan dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, tapi ya tetap juga. Jadi RD ini memang menjadi pembahasan soal cara mereka mempenalti, diskriminasi penalti kalau menurut gue. Tapi nanti kita bahas itu di akhir podcast. Sekalian kita bahas soal Pecco Bagnaia. Jadi KTM ini secara keseluruhan si Jack Miller sebelum dia crash itu dia bilang, sebenarnya motor ini bagus, cuman saya aja yang bego. Saya memotong curb itu terlalu dalam dan akhirnya saya tidak bisa mengendalikan motor saya dan udah saya crash. Jadi yang idiot itu adalah saya, bukan motornya, tapi motornya bagus. Karena dia memakai beberapa part yang sudah dites di Jerez dan dia itu berhasil. Cuman karena dia lagi bego-bego aja memotong curb, jadinya ya udah gitu dah. Masalah curb di Lemang kemarin lumayan jadi masalah. Kenapa? Karena Luca Marini itu sampai bilang gini, kalau saya nggak crash kemarin itu bisa dibilang adalah save terlegendaris dalam hidup saya. Karena dia hampir crash. Jadi dia bilang saya itu memotong curb dan akhirnya saya tidak bisa mengendalikan motor saya. Ketika saya berhasil untuk save, saya pikir oh ya ini semua akan baik-baik saya. Nggak taunya muncul Alex Marquez dari belakang. Jadi dia bilang saya sangat beruntung yang ditabrak cuma tangan saya. Kalau ditabrak sebadan-badannya udah kelar juga dia. Karena kan dia ditabrak ketika dia setengah rebah. Makanya gue bilang untung yang nyangkut cuma tangannya. Kalau nyangkut sebadan-badannya mungkin udah cedera juga dia. Dan bukan itu penyebabnya Alex Marquez kena penalti, bukan. Tetapi dia kena penalti kemarin, udah gue bilang, perkara dia digosipin di belakang podium sama 3 rider Ducati yang lain. Jadinya itu juga nanti kita akan bahas di belakang, perkaranya Vince Stewart. Kemudian yang paling terakhir adalah Aprilia. Kenapa kita nggak bahas Ducati? Karena mereka udah bertiga di podium situ, udah ketahuan lah seperti apa Ducati dominasinya di Lemang. Kita bahas terakhirnya adalah Aprilia. Aprilia ini yang berhasil finish adalah Alex Espargaro. Alex Espargaro-nya bilang kayak gini, saya nggak bisa ngeluh, karena kalau saya ngeluh itu artinya saya tukang ngeluh. Udah kayak gitu aja intinya. Dia nggak mau bahas apa yang salah dengan motornya, dia udah nggak mau bahas ini kenapa, itu kenapa, enggak. Jadi dia bilang, saya nggak mau ngeluh lagi karena yang ngeluh itu cuma tukang ngeluh. Gue merasa dia sedikit kurang senang dengan RSGP-nya, tetapi dia lebih suka untuk membahas itu internal. Dia udah nggak mau ngomongin itu di depan publik. Menurut gue agak sedikit pendewasaan, dan biasanya itu juga bertanda bahwa ada masalah besar dalam Aprilia. Menurut gue sih, tapi mungkin emang dia nggak mau bahas itu di media aja. So, kita bahas soal Vince Stewart. Jadi, kemarin si Pecco itu ditanya. Kan dia itu crash tuh, ribut sama si Papa Nina. Nah, Papa Nina ditanya, itu gimana menurut lo? Apakah perlu ada penalti atau enggak? Nah, Papa Nina bilang, menurut saya sih itu insiden balapan. Memang saya berpikir bahwa saya ada kemungkinan menang. Jadi, saya berusaha untuk menyalip sebanyak mungkin saingan saya untuk bisa sampai di bagian depan secepat mungkin. Begitu sampai di Pecco, saya berusaha menyalip seclean mungkin. Kenapa? Karena dia tahu di sprint race hari sebelumnya Pecco Bagnaia kan ribut.
kenapa si Mark Marquez nggak kena penalti ketika menyalip ternyata ada senggolan. Padahal kesepakatan dengan Tim Stewart ketika rapat komisi keselamatan adalah asal lu nyenggol, itu bakal kena penalti turun satu posisi. Jadi dia berusaha gimana caranya untuk nggak sampai senggolan sama Peko. Jadi dia bilang, mungkin saya menyalipnya terlalu clean. Karena saya terlalu clean, akhirnya saya melebar keterusan. Nah, ketika saya melebar itulah si Peko Bagnaia menikung. Dan saya sudah nggak punya ruang. Kena senggolan saya susah mengendalikan motor saya. Udah gue bilang di part pertama kan, kalau dia cuma senggolan sama papa kembar, biasanya dia masih berdiri dengan baik. Cuman karena ini adalah Ducatinya Peko Bagnaia, ya emang beda power kali ya nyenggolnya. Jadinya dia agak susah mengendalikannya, dan dia akhirnya nubruknya ke arah Peko Bagnaia. Jadi dia bilang, mungkin sebenarnya kalau ada ruang diberikan kepada saya, itu senggolan nggak terjadi. Tetapi karena memang Peko pas nikung di tempatnya dia nikung dan dia ngerem di tempatnya dia ngerem di line-nya dia, dan yang sebenarnya melakukan kesalahan adalah Papanina, dia melebar dan dia berusaha kembali ke line, ternyata sudah ada Peko di situ, ya memang itu insiden balapan. Peko Bagnaia sendiri bilang, ya menurut saya memang itu insiden balapan. Cuman memang saya meminta maaf untuk kejadian soal kami ribut di pinggir trek, karena menurut saya itu memang sebuah kesalahan. Kita adalah contoh untuk para rider Moto3. Ini catat ya, kita adalah contoh untuk para rider Moto3, dan itu adalah perilaku yang tidak boleh dicontoh oleh para rider Moto3. Jadi sempat ada yang tanya, kenapa Peko Bagnaia nggak kena penalti soal keributan di trek atau karena dia nyenggol. Soal dia nyenggol itu, sorry to say, itu kesalahannya Papanina duluan, dan dia sebenarnya ada di line dia ketika dia nyenggol. Papanina yang karena keluar dari line-nya berusaha masuk, dan ternyata sudah ada Peko di situ. Jadi memang Peko itu defense, dia punya line, dia mau nggak mau senggolan karena pas dia mau nikung. Tetapi perkara soal mereka ribut di pinggir trek, Peko mengakui bahwa dia sempat menemui Vince Stewart soal itu untuk bertanya, gua kena penalti atau enggak, atau siapa yang kena penalti. Tetapi menurutnya Vince Stewart, oke, kalau kalian sama-sama mengakui bahwa itu adalah insiden balapan, ya udah nggak ada yang kena penalti. Jadi Peko bilang, oh ya kalau begitu tolong kalian hubungi Maverick Vinales, bilang bahwa kami menganggap ini sebagai insiden balapan. Semua rider yang terlibat itu diberitahu keputusannya Vince Stewart seperti apa, hasil investigasinya. Jadi semua mengerti bahwa ini posisinya seperti apa. Nah, setelah itu mulailah dia ditanya, menurut kamu Peko, ini yang nggak dibahas oleh MotoGP kemarin. Kalau kalian lihat di artikel gue soal perdamaian antara Papanina dengan Peko Bagnaia, itu akan kalian lihat sebagian dari wawancaranya, bahwa dia bilang gini. Jadi waktu itu dia ditanya, menurut kamu, apakah senggolan yang terjadi saat ini itu wajib dipenalti atau enggak? Karena dulu-dulu senggolan itu dianggap wajar. Ingat, Mark Marquez kan yang maunya seperti itu, senggolan itu wajar. Jadi Peko Bagnaia, kembali lagi gue bilang, Peko Bagnaia ini dapat tataran dari Bebe Vale pasca di Spanish GP kemarin. Jadi dia bilang gini. E non un pilota che è dietro, che non ha magari il potenziale, cerca di passare 6 piloti in un giro. E non funziona così. Perché siamo tutti al limite, siamo tutti lì per appunto l'obiettivo massimo. E se io freno al limite, e lo vedi, è sbagliato, soprattutto nella prima fase di gara, cercare di fare qualcosa in più. Se vedete, gli incidenti sono maggiormente nella prima fase di gara, perché appunto c'è troppa agitazione probabilmente. Secondo me bisognerebbe fare una ragionata, fare un qualcosa per migliorare questa situazione, perché non è sicuro così, sicuramente non è il massimo, però è così al momento. Una cosa che penso che dalla prima all'ultima moto tutti possono vincere. Non c'è più quei 6-7 decimi che c'erano prima tra moto ufficiale e moto clienti, che serviva sicuramente, perché i Fantastici 4 sono nati perché erano i più forti in assoluto ma avevano le moto ufficiali, mentre invece gli altri erano abbastanza separati perché non avevano le potenzialità per stare davanti anche a livello tecnico. Adesso il livello è estremo, aerodinamica, è tutto spostato al limite, e tutti appunto hanno la possibilità di poter vincere. Oggi, per dire, Augusto Fernandez era quarto, quindi tutti hanno il modo, e che è comunque un campione del mondo, però è la stagione da rookie. Sicuramente il passo gara che
non è stato velocissimo a parte quello di Betz, che è stato il passo gara che ci saremmo aspettati oggi, e gli altri sono andati un po' piano, quindi hanno fatto in modo che tutto il gruppo fosse unito. Però secondo me bisognerebbe tornare ad avere un po' di gap tra le moto ufficiali e le moto clienti, o comunque trovare una soluzione per evitare certe cose. Kalau menurut saya, senggolan yang terjadi saat ini itu lebih kepada semua motor ada di limit mereka, termasuk motor satelit. Jadi yang senggolan jadi lebih banyak. Jadi sudah ada aero, sudah ada kenaikan power dan segala macam, dan motor satelit sekarang udah mirip-mirip sama motor pabrikan. Jadi persaingannya untuk senggol-menyenggol itu jauh lebih banyak. Jadi menurut dia itu yang bikin potensi senggolan lebih banyak daripada di zaman-zaman dulu. Makanya dia bilang, dia bikin analogi, sementara di zaman dulu yang senggol-senggolan itu cuma Fantastic Four. Kenapa? Karena mereka punya motor itu lebih unggul daripada motor yang lain. Gapnya ya sekitar 0,6-0,7 detik. Jadi memang ketinggalan, mau nyenggol-nyenggol gimana juga. Jadi yang senggol-senggolannya cuma Fantastic Four. Bedanya kalau sekarang itu yang senggolannya dengan satelit ya, dengan pabrikan ya, semua lah di situ gerdak-geruduk deh, tergantung ridernya juga gerasuk-gerusuknya gimana model, ya kan? Itulah kenapa dia bilang kalau ada gap di antara motor pabrikan dengan motor satelit ya mungkin lebih baik untuk senggol-senggolan diizinkan. Tetapi kalau sudah semua dalam limit seperti ini ya memang harus dibatasi. Jadi dia bilang kalau kondisinya seperti saat ini, ya motor pabrikan yang motor satelit sama modelnya, ditambah lagi dengan sprint race format yang baru, ya memang potensi untuk senggolan lebih tinggi. Dan karena motor zaman sekarang itu jauh lebih cepat daripada motor zaman dulu 200-250 km per jam itu udah cepat. Sekarang 300 km per jam itu udah lelet, udah kayak keong, snail, keong, kayak gitu. Kalau kecepatan lu cuma 300 km per jam, karena kecepatan wajarnya mereka sekarang adalah 350 km per jam. Lu bayangkan dengan kecepatan seperti itu, dan semua motor sama kapasitasnya, senggol bacok di trek ya, sekali senggol ya kemungkinan lu cedera lebih banyak daripada dulu-dulu. Itu yang menurutnya Peko ya wajar sebenarnya bahwa senggolan itu agak sedikit lebih diperketat penaltinya oleh Tim Stewart. Ya menurut gue juga masuk di akal. Nah tetapi ini dimanipulasi oleh MotoGP sendiri, sosial medianya dibikin sebuah caption bahwa pernyataan kontroversi di Fresh GP oleh Peko Bagnaia. Mereka nggak taruh apa yang ditanya. Jadi cuman jawabannya Peko Bagnaia tok itu aja dikasih. Jadi secara otomatis orang mikir, oh maksudnya ini dia minta bahwa motor kembali ke zaman dulu ketika motor satelit gapnya amat sangat jauh dibanding motor pabrikan. Ternyata memang nggak seperti itu. Akhirnya dia dihujat kiri kanan sampai ketua IRTA Hefkon Charal itu sampai bilang itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika dia masuk itu dia adalah rider satelit, dan ketika itu kita sudah sedang mengusahakan gimana caranya motor satelit punya spesifikasi yang mirip-mirip dengan motor pabrikan. Dia lupa bahwa dia masuk MotoGP itu lewat tim satelit. Saya itu sangat menghormati dan menghargai Peko Bagnaia, tetapi saya sendiri terperangah membaca dia bilangnya seperti itu. Ternyata memang nggak seperti itu. Jadi si Peko itu bilang, saya ditanya bagaimana menurut saya soal penalti senggolan. Jadi saya kasih ya analoginya. Tapi bukan berarti saya meminta untuk motor satelit harus lebih buruk daripada motor pabrikan. Enggak. Karena saya sendiri juga bergabung masuk di MotoGP di satelit. Jadi yang saya sayangkan adalah saya ketika selesai lemang, saya cabut kabel telepon saya, putus hubungan dengan dunia selama 3 hari, dan selama 3 hari itu juga MotoGP memviralkan pernyataan dia. Begitu dia terkonek dengan sosial media, muncul semua segala sesuatunya. Dia disidang sama Bebek Vale begitu bisa ditelepon. Jadi dia bilang sama Bebek Vale, bukan begitu konteksnya. Waktu itu saya ditanya, menurut kamu bagaimana ceritanya Tim Stewart itu lebih strict soal senggolan saat ini dibanding dulu-dulu? Waktu itu Marc Marquez bilang kalau dulu-dulu kan nyenggol aja nggak apa-apa. Itulah kenapa saya bilang sekarang itu kondisinya motor satelit itu hampir sama dengan motor pabrikan.
lebih cepat, lebih di limit, sehingga potensi untuk senggolan itu lebih banyak. Ada rider satelit yang berpikir bahwa dia bisa menang dan dia melakukan take over 6-7 rider dalam satu lap. Contoh, lihat saja Augusto Fernandes yang kemarin finishnya keempat. Sampai papa kembar mengakui bahwa dia memang pintar mempertahankan lainnya. Itu dia bilang, itu motornya motor satelit, tapi dia bisa lebih bagus daripada motor pabrikan lain. Jadi menurutnya Peko, saya itu tidak bermaksud bahwa sebaiknya motor satelit itu lebih buruk daripada motor pabrikan, harus ada gap sekian-sekian, enggak. Tapi saya ditanya, kalau dulu itu kan ceritanya begini, ada beda antara motor satelit dengan motor pabrikan. Makanya yang gerasa kerusuk itu lebih sedikit daripada yang sekarang. Kalau sekarang yang gerasa kerusuk lebih banyak. Kenapa? Karena motor satelit spesifikasinya hampir sama dengan motor pabrikan. Jadi yang gerasa kerusuk lebih banyak dan berpikir bahwa mereka bisa menang, jadi lebih punya keberanian untuk menyalip tanpa memikirkan resiko, ya akhirnya nyenggol kiri kanan. Akhirnya Peko bilang, tetapi MotoGP sendiri yang memuat wawancara saya tanpa memberikan konteks, sehingga itu yang mengecewakan saya. Lebih memilih sisi kontroversinya. Jadi ya sudahlah, saya sudah malas ngurusnya. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dia dapat SP dari Bebe Vale. Karena Ducati juga nelpon Bebe Vale. Ducati itu kan udah gue bilang, kalau lu ngomongin soal satelit, otomatis lu ngomongin Ducati. Kenapa? Karena Ducati paling banyak motor satelitnya. Dan di saat yang sama, Marco Bes baru aja menang dengan motor satelit. Jadi kesannya adalah Bebe Vale nggak bisa ngatur murid-muridnya dengan omongan seperti itu. Dan ternyata memang media sosial MotoGP itu memuat jawaban dia tanpa memberikan pertanyaan seperti apa. Mereka langsung caption kontroversi, ya otomatis jadi kontroversi, jadilah dia bahan hujatan. Di sisi lain, MotoGP, media sosial yang sama juga memuja-muja Marc Marquez. Sorry to say, memuja-muja Marc Marquez. Jadi kalau menurut gue nih, mulai kelihatan nih diskriminasinya. Kenapa? Karena secara sengaja Dorna dan MotoGP membuat image Pecco Bagnaia jelek banget dengan memposting jawabannya Pecco Bagnaia tanpa memberitahu apa yang ditanya soal itu, apa yang dibahas. Sementara di sisi lain mereka memuja-muja Marc Marquez ketika dia comeback dan dia berhasil punya performa bagus di French GP. Jadi emang kelihatan diskriminasinya ini di mana, padahal ujung-ujungnya juga dia crash kan. Jadi kelihatanlah diskriminasinya. Yang menurut gue kelihatan banget itu adalah karena MotoGP secara gamblang menyatakan bahwa Pecco Bagnaia mengeluarkan pernyataan kontroversi. Padahal dia itu sebenarnya memberikan analogi, bukan sesuatu yang kontroversi. Jadi dia ditanya, menurut lu kenapa sekarang lebih strict dibanding yang dulu? Jadi dia bilang, ya saya kasih analogi, kalau dulu kan begini, kalau sekarang begini. Tetapi bukan berarti saya bilang sekarang itu harusnya seperti dulu. Enggak. Cuman kalau mau bebas orang senggol-senggolan, ya memang harus ada gap antara satelit dengan pabrikan supaya yang senggolan itu kurang. Tetapi kalau mau senggolannya rame-rame, ya seperti inilah kondisinya. Jadi dibilang sama Pecco, saya udah nggak mau lah ngurus-ngurus yang bukan urusan saya. Ditanya yang bukan urusan saya, giliran saya jawab dibilangnya kayak gitu. Dia udahlah, bodo amat. Jadi memang gua secara jujur mau bilang bahwa gua menentang apa yang diminta oleh juru rakor si Giancarlo Marc Marquez, bahwa senggolan itu sebenarnya harus diperbolehkan. Enggak bisa. Kenapa gue bilang enggak bisa? Satu, motor sekarang itu memang spesifikasinya itu jauh lebih mengerikan daripada dulu-dulu. Kalau dulu-dulu lu senggolan ya masih bisa berdiri. Sekarang lu senggolan, lu gagal ngerem aja udah seruduk pergi ke sana. Kenapa? Karena kecepatannya udah 350 km per jam. Jauh lebih cepat daripada motor dulu-dulu yang iya banter 200, 250, 300 itu tinggi banget. Emang udah beda ceritanya. Jadi memang potensi orang senggol bacok di track itu jauh lebih besar daripada dulu. Jadi karena potensi senggol bacoknya lebih besar, potensi rider cedera juga lebih besar. Entah sengaja ataupun nggak sengaja. Mau bilang rem lu blong kek, mau lu bilang gua nggak bisa kemana-mana kek, udah lu bilang gua nggak bisa mencegah kek. Apapun alasannya, potensi untuk rider cedera itu lebih gede. Ditambah lagi, format tahun ini itu ada sprint race. Udah gue bilang, sprint race ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena semua orang senggol bacok di situ demi poin yang cuma setengah doang. Tapi lu senggol bacok di situ.
Karena itu sprint race. Dan kalau lu cedera di sprint race, otomatis lu nggak bisa berkompetisi di full race. Sementara full race itu poinnya penuh. Belum lagi jadwal MotoGP yang kadangnya cuma seminggu, kadang bedanya cuma 2 minggu. Ini masih syukur-syukur bedanya 3 minggu dengan Mugello. Liburnya lumayan panjang. Kalau kayak Portimao ke Argentina kemarin kan cuma seminggu. 3 hari aja lu buang ludah di rumah terus lu pergi lagi. Jadi kalau lu cedera otomatis lu akan melewatkan seri berikutnya kalau jedanya cuma seminggu. Sehingga rider cedera itu akan jadi mimpi buruk untuk tim dan rider. Itulah kenapa potensi untuk rider dalam tanda kutip seradak seruduk tanpa perhitungan itu wajib untuk dikontrol. Kenapa? Karena kalau mau pakai alasannya kayak ala Dato R, dia cuma lagi sial aja. Mau sampai kapan lu sial? Karena kalau misalnya rider ini tahu, kalau gua nggak bisa mengendalikan motor gua ketika menyalip dan ada orang lain cedera, gua bakal kena penalti. Kalau dia nggak sadar bahwa dia bakal kena penalti kalau dia salah menyalip, itu akan membuat rider-rider korban ini nggak bisa membalap untuk beberapa balapan berikutnya. Syukur-syukur kalau balapan berikutnya dia sudah sembuh dari cedera. Kalau nggak ya akhirnya harus lewat lagi berapa balapan, akhirnya nggak produktif. Untuk kesalahan dari rider yang model riding style-nya gerasak gerusuk tapi susah di penalti. Itulah kenapa gue sebenarnya respect waktu kemarin Vince Stewart itu menjatuhkan penalti untuk Marc Marquez. Kenapa? Karena itu akhirnya mereka membuat komitmen untuk menyelamatkan para rider. Udah gue bilang, rider MotoGP ini adalah contoh untuk para rider Moto3 yang masih kinis-kinis baru belajar balapan. Dan karena mereka masih muda, zamannya mereka lahir itu adalah zamannya Marc Marquez, sehingga apapun yang dilakukan oleh Marc Marquez di track itu akan mereka tiru. Kalau Marc Marquez ngintil, mereka juga bakal ngintil. Kalau Marc Marquez senggol-senggolan, mereka juga bakal senggol-senggolan. Nah, masalahnya adalah mereka itu susah mengontrol motor. Kalau Marc Marquez aja yang sudah segede gaban gitu susah mengontrol motornya, remnya blong lah, segala macem lah. Apalagi mereka yang masih Moto3. Ditambah lagi formatnya MotoGP yang ada sprint race. Jadi memang gue tuh respect kemarin waktu Vince Stewart meskipun baru menjatuhkan penalti setelah sekian banyak tekanan. Banyak yang minta Marc Marquez di penalti, terutama waktu itu adalah fans Portugal. Akhirnya dia di penalti. Tetapi MotoGP Kurt ketika membuat Vince Stewart kalah dari banding Marc Marquez itu otomatis membuat mereka merasa, sorry tuh saya kalau menurut gue sih kena mental. Kenapa? Karena Marc Marquez kembali lagi ke posisinya sebagai ketua geng yang kalau dia bersabda, lu harus nurut. Jadi begitu di Komisi Keselamatan kemarin, hari Kamis itu kan memang dia bilang, saya mau Vince Stewart kembali ke model yang dulu, yang senggolan-senggolan seperti itu nggak perlu dipenalti. Itulah yang bikin papa kembar kan akhirnya emosi. Saya nggak mau berurusan lagi sama Vince Stewart. Karena akhirnya seperti itu. Ketika hari Sabtu, begitu banyak yang ribut-ribut soal senggol-senggolan, nggak ada satupun penalti yang turun. Giliran Marco Bez membuat Marc Marquez keluar dari track tanpa senggolan, turun penalti, Pak. Padahal kesepakatannya adalah kalau dia nyenggol. Sementara Marc Marquez sudah pernah melakukan itu dulu-dulu, nggak ada yang kena penalti. Bahkan pakai acara nyenggol pun nggak ada yang kena penalti. Lagi giliran Marco Bez bikin dia keluar track, langsung kena penalti, turun satu posisi. Itu juga ABR sempat minta di LLP. Mana bisa itu LLP, itu kan nggak ada kontak. Ada kontak aja penaltinya cuma turun satu posisi. Ini nggak ada kontak sama sekali. Kenapa lu minta LLP? Makanya gue bilang, setelah kejadian Portimao, Vince Stewart itu memberikan penalti yang kalau menurut gue bisa dibilang sedikit strict dan sedikit nggak pandang bulu. Tapi begitu mereka kalah di MotoGP Kurt, mulailah mereka kembali ke Vince Stewart yang lama. Mulai diskriminasi lagi. Kalau Marc Marquez yang bikin jangan dipenalti. Kalau Marc Marquez yang dirugikan, orang lain harus kena penalti. Kalau bisa diperberat. Dan sayangnya Dorna melalui media sosial MotoGP-nya itu kemarin nyata-nyata, kalau gua bilang sih pencemaran nama baik ke jurdun mereka Pecco Bagnaia. Karena mereka memposting wawancaranya Pecco Bagnaia itu tanpa menghadirkan apa yang ditanyakan. Sementara di sisi lain, mereka memuja-muja Marc Marquez. Jadi memang kelihatan banget bahwa, sorry tuh saya kalau ada orang luar yang dengar YouTube gua, itu pasti ada translation-nya di bawah. Bahwa Dorna melakukan diskriminasi bahkan kepada jurdun-jurdunnya. Sorry tuh saya, kalau Marc Marquez nggak kena penalti,
kalau Marc Marquez dibiarkan. Yang gue miris di luar sana adalah banyak jurno dan tokoh-tokoh MotoGP yang mendukung Marc Marquez yang bilang bahwa ini kan Dorna mengadakan sprint race itu adalah untuk memberikan tontonan yang menarik bagi para pemirsa. Nah, kalau menyalip ternyata udah nggak dibolehkan, ya apanya yang menarik? Ya kalau menurut gua, ya mending dihapus itu sprint race. Kenapa? Karena itu berisiko tinggi untuk bikin rider cedera. Kalau begitu dikasih jeda yang lebih panjang untuk antar seri, supaya kalau ada rider cedera, ada waktu untuk memulihkan diri. Baru lu kasih longgar. Atau spesifikasi motor itu diturunin, winglet dibuang, banyak nggak usah diganti-ganti, tiap tahun ganti, yang akhirnya motor juga bikin aero, kiri kanan, makin nggak jelas. Spesifikasi motor harus dibatasi, jumlah race harus dikurangi, jeda antar race harus ditambah. Jadi kalau rider senggol bacok di sana dan ujung-ujungnya cedera, ya ada waktu untuk pemulihan sebelum mereka balapan di seri berikutnya. Jadi kalau menurut gua, kalau Marc Marquez mau pakai cara dulu-dulu, ya berarti harus ada yang berubah dengan kondisi yang saat ini. Jadi satu, jeda antar race harus diperbesar, entah itu race-nya dikurangi atau diatur sebagaimana paling enggak 2 minggu. Kedua, sprint race dihapus. Kenapa? Karena kalau rider cedera di sprint race, otomatis mereka nggak bisa balapan di full race dan itu sangat merugikan tim dan rider. Yang ketiga, bannya nggak usah diganti-ganti, gitu aja, nggak usah tiap tahun ganti, sehingga motor juga nggak neko-neko. Tiap tahun ada aeronya. Kan makin hari makin bikin puyeng, makin lebar, makin susah untuk nyalip karena space-nya makin kurang. Semoga ada orang Dorna yang dengar ya. Jadi gue sama sekali nggak setuju dengan Marc Marquez. Note it, gue nggak setuju. Kenapa? Karena itu sama dengan lu membuat rider jadi gladiator. Gue setuju sama Massimo Rivola, kalau ini dibiarkan bisa-bisa ujungnya nanti test rider sama rider pengganti semua yang balapan, rider utamanya pada jatuh semua cedera. Nggak bisa, harus ada yang dikontrol. Kalau maunya tetap begini ya berarti senggolannya harus dibatasi, dan itu berarti penaltinya harus dipercepat. Harus memastikan bahwa ketika menyalip itu dilakukan dengan clean, supaya nggak lebih banyak potensi cedera. Papi Perilin Jarvis sempat ditanya soal kontroversinya Pecco Bagnaia, jadi dia bilang, yang menjadi masalah sekarang adalah kepercayaannya rider kepada Vince Stewart itu sudah hilang. Kenapa? Karena untuk kasus yang sama, ada yang dipenalti, ada yang nggak dipenalti. Ada malah yang kontaknya ringan, malah kena penalti. Marco Bez dia maksudnya. Jadi memang kita nggak tahu ini tabiatnya Vince Stewart ini seperti apa. Mereka harus konsisten sebenarnya. Tetapi saya juga tidak punya solusi soal senggol-senggolan ini. Karena itu memang urusannya IRTA dan MSMA sih. Jadi memang pada akhirnya analogi yang dibawa oleh Pecco Bagnaia ini dibahas oleh Carmelo Ezpeleta. Jadi ketua DPRD tingkat pusat itu bilangnya kayak gini, tahun 2027 spesifikasi motor MotoGP akan di-freeze. Bahkan kemungkinan akan diturunkan. Karena ini memang sudah terlalu berbahaya kalau dibiarkan dan makin cepat. Kalau misalnya sampai ada di titik 400 km per jam, terus lu senggolan, gua nggak yakin lu masih bisa balapan di seri berikutnya, serius deh. Karena memang keselamatan rider itu diperlukan. Jadi semua sudah ngerti kan konteksnya Pecco ngomong itu seperti apa dan kenapa gue setuju soal senggolan harus diperketat. Nah di Mugello nanti itu ban yang turun adalah ban khusus, ban depan yang dipakai di Portimao kemarin itu yang akan turun di Mugello. Ban belakang gue nggak tahu kalau dia akan pakai ban khusus seperti Lemang, tapi menurut gue sih nggak, tapi ban depannya katanya itu memang ban Portimao. Dua ori itu harusnya turun ke rider Akamsi yang banyak, ada 5 ya kalau nggak salah. Tetapi patut diperhatikan lagi apakah satu akan kembali ke yang punya dan satu diundi atau gimana. Apakah akan dipakai untuk KP lagi atau justru akan dipakai untuk sprint race atau full race, tergantung siapa yang pakai dan tergantung strateginya. Oke? Nah, ngomongin soal Marc Marquez, kita ngomongin lah soal ini tangan. Admin, mana tangannya? Oke, buat yang pengen tahu ini tangannya siapa, gosip berhembus sepoi-sepoi, itu ternyata tangan dari seorang model dan dia juga adalah seorang content creator, umurnya 26 tahun, namanya Gemma Pinto. Kenapa sampai ketahuan itu dia? Ternyata cincinnya dia itu adalah cincin yang dipakai waktu dia ulang tahun. Emang jarang dia pakai, tapi dia pakai waktu ulang tahun. Gua nggak tahu apakah itu cincin Marc Marquez yang kasih atau gimana, tapi yang jelas itu cincin dipakai waktu dia ulang tahun, perayaan ulang tahunnya itu kelihatan, tapi memang jarang dia pakai itu cincin.
Jadi Mark Marquez secara resmi mengumumkan bahwa gue udah punya gacoan. Gue punya pacar. Buat ABR yang cewek-cewek yang cinta buta sampai nggak pakai otak, gue pupuk online lu ya. Lu saking cinta butanya sampai nggak pakai otak coba. Tapi dari foto tangan ini sih bukan masalah game pintonya yang menarik perhatian gue. Yang menarik perhatian gue adalah bekas operasinya mana. Karena itu kan tangan kanan. Kemarin kan dia bilang jempolnya di tangan kanan yang patah. Yang mananya coba patah? Mana bekas operasinya kagak ada. Tetapi apakah benar memang dia mengalami cedera atau memang cedera-cederaan supaya dia nggak bayar penalti? Biarlah itu urusannya santan instan. Entah nanti santan instannya gegara pacarnya atau gegara dia di performa tracknya ya kita nggak tahu. Kalau memang itu cedera hanya dibuat-buat untuk menghindari penalti, santan instan rasa rendang yang dimasak 8 jam pakai bumbu yang luar biasa banyak dan enak biar maknyus, kita tunggu aja. So itu aja part 2, lebih panjang daripada part 1 ya. Karena gosipnya nambah. Oke, see you next time guys, bye bye.